manusia hanya bisa merencanakan. Ketika segala sesuatunya sudah dikerjakan dengan sempurna, tapi hasilnya tak sesuai harapan, ada baiknya itu dijadikan sebuah pembelajaran. Karena tentu itu pasti mengandung kesalahan yang tidak disadari. Seperti kata Akshay, setiap orang melakukan kesalahan, itu bisa sekarang, bisa di masa depan, tidak ada aktor yang tidak melakukan kesalahan. Menurutnya kesalahan adalah langkah besar untuk maju dalam hidup. Ia tidak percaya pada persaingan karena ia sendiri tidak percaya pada nomor 1, atau nomor 2, atau nomor 3. Satu yang pasti menurutnya ialah dengan kesalahan telah membuat dompetnya semakin tebal karena ia mau berusaha. Jejak karir Akshay Kumar saat ini bolehlah dikatakan memegang posisi terbaik di Bollywood. Dia bahkan mengalahkan Khan dan aktor Bollywood lainnya. Sejumlah kinerja filmnya sangat progresif puluhan tahun belakangan. Ada Batman, Kesari, Mission Mangal, Gabbar Is Back, Airlift, Baby, Toilet, dan Special 26 yang sangat sukses di Bollywood juga mendapat pujian kritikus yang baik. Namun ketika kalian mendengar Jani Dushman, tentu pandangan yang berbeda muncul di benak kalian. Mengapa Akshay menandatangani film ini? Ini adalah sebuah kesalahan karir terbesar yang tak mendasar yang seharusnya dipertimbangkan sebelum diterima. Tapi balik lagi, semua butuh proses pembelajaran. Begitu pemilihan peran atau cerita film. Dan berikut beberapa kesalahan besar yang telah dilakukan oleh para bintang Bollywood di masa lalu, baik dari segi karir atau kehidupan yang telah berdampak negatif pada karir mereka. Menurutmu apa kesalahan besar yang pernah dibuat Shah Rukh Khan? Satu jawabannya ialah hanya karena sebuah ambisi. Seperti yang kita ketahui, ia adalah citra Bollywood bagi mata dunia. Untuk itu ia memegang tanggung jawab besar di pundaknya untuk memajukan industri Bollywood. Sepertinya ini usaha untuk menyaingi industri Hollywood. Kita ambil contoh pertama ambisi Shah Rukh Khan melalui film Ada Rawan. Terlepas dari beberapa penilaian buruk orang pada film itu, sisi baiknya ialah film ini telah menetapkan standar penggunaan visualisasi seperti Hollywood. Karena yang kita tahu, film superhero India itu selalu dikategorikan lucu karena efek visual yang buruk. Untuk Rawan sendiri, hanya untuk visualisasi, Shah Rukh Khan rela menghabiskan biaya sebesar 66 crore atau 136 miliar rupiah Indonesia. Itu belum termasuk kostum mahalnya dan yang lainnya. Juga disebutkan bahwa karena keburukan film ini, pihak distributor yang membeli hak satelit Rawan jika dirata-ratakan menderita kerugian sebesar 2 hingga 3 crore atau 6 miliar rupiah Indonesia. Selain Rawan, banyak ambisi film Shah Rukh Khan lainnya yang lebih ringan, beberapa di antaranya seperti film Dilwale, Fan, Jab Harry Met Sejal, hingga yang sangat nampak Zero. Semoga proyek terbaru Shah Rukh Khan Pathaan berjalan baik ya. Dan apa yang sangat-sangat lebih disayangkan dari Shah Rukh Khan di waktu ia mempertimbangkan setiap ambisi film tak seberapanya di atas, ia telah menolak beberapa film sukses seperti Munna Bhai MBBS, Jolie LLB, Rang De Basanti, hingga Three Idiots. Berkaitan dengan Salman Khan, kontroversi mungkin memenuhi lingkaran hidupnya. Tapi itu tidak menjadi masalah. Selama ia masih lajang, ia tidak akan merugikan orang terdekatnya karena masalahnya itu. Dan yang harus diberi jempol pada aktor ini ialah, semua hal itu tidak membawa karirnya memburuk, malah naik sejak tahun 2010-an. Itu terjadi di tengah kontroversi hidupnya. Siapa yang bisa lupa pada kasus perburuan dan penembakan satwa liar di lokasi syuting Hum Saath Saath Hain? Atau kejadian malang yang menabrak 5 orang gelandangan yang tertidur di jalanan hingga memakan korban jiwa? Kedua kasus ini adalah kasus terbesarnya yang sempat membawanya ke dalam jeruji besi berkali-kali. Jika itu tidak cukup, di tahun 2020 kemarin, nama Salman Khan terseret ke dalam teori konspirasi kasus misterius Sushant Singh Rajput. Sepertinya kasus ini yang perlu diperhatikan serius oleh tim Salman Khan nih. Kita saksikan saja apa langkah jitu yang akan diambil oleh aktor ini. Mengingat 2 film besarnya sudah berada di ujung jurang karena kasus yang menyeret namanya itu.
Kalau yang tadi berkaitan dengan sisi kehidupan pribadinya, nih beberapa kesalahan terbesar lainnya dalam pilihan karirnya. Dan sepertinya ini terjadi di bawah tahun 2010-an. Salman Khan terlambat tenar dengan beberapa film yang ia hindari seperti Bazigar, Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kal Ho Na Ho, Chak De India hingga Sudi. Sementara dari beberapa film yang ia kerjakan, ada film duetnya bersama Govinda Partner, yang faktanya ini film untuk membawa nama Katrina. Meski Salman Khan adalah pemeran utamanya, film itu diapresiasi lebih untuk Govinda atas akting dan tariannya. Untuk inilah Salman Khan disebut ragu untuk melanjutkan sequel kedua film tersebut. Kalau ada aktor yang benar-benar sangat dipusingkan dengan pekerjaan filmnya, ia adalah the one and only Aamir Khan. Karena hal itulah ia dikenal dengan Mr. Perfectionist, yang berarti aktor yang sangat unik dalam memilih-milih perannya. Sejak film Mela, ia tidak pernah memberikan kegagalan besar kecuali Tug of Hindustan. Bahkan Manggal Pandey yang disebut gagal di tahun 2005 itu pun berhasil memulihkan biaya film. Aamir Khan mengatakan kesuksesannya ialah buah dari kegagalannya. Kegagalan yang selalu ada di awal-awal karirnya menjadikan sebuah pembelajaran baginya untuk sukses. Beberapa kegagalan itu tergambar melalui setelah dua film pertamanya, Holy dan Kayamat Se Kayamat Tetak, di antaranya Love Love Love, Rak, Daulat Ki Jung, Isi Kanam Zindagi, Atang Hi Atang hingga Mela. Berbicara tentang film Mela, sebenarnya ini adalah kesalahan pertama Aamir Khan dalam karirnya. Film yang direncanakan untuk menaikkan pamor saudaranya Faisal Khan, malah balik menghancurkan karir Faisal juga Aamir Khan sendiri. Setelah dari Mela, ada Tug of Hindustan yang benar-benar mencoreng wajah perfeksionisnya. Orang-orang menganggap Aamir Khan telah menganggap remeh penontonnya dengan suguhan film itu. Siapa yang ingin melihat remake Shakespeare Hollywood di Bollywood, kata mereka. Baiklah, itu saja dari segi film dan dari segi kehidupannya. Ini sebuah kejadian di tahun 2015 ketika Aamir Khan mencoba menyampaikan pidato bermuatan intoleransi. Ia menyinggung kasus filsuf dan akademisi Malaysia Pak Kalburgi yang ditembak mati karena mengkritik pemerintah di negara bagian India Karnataka yang dikuasai oleh sekte Hindu. Aamir Khan sendiri tak menyangka bahwa pernyataannya yang mengatakan penting bagi mereka yang berkuasa mengutuk keras apa yang salah bisa membuatnya dicap intoleransi. Dan sebagai konsekuensinya, film danggalnya kala itu diancam tidak dirilis. Selain itu, Aamir Khan juga telah dikritik baru-baru ini atas pertemuannya dengan istri dari Presiden Turki untuk keperluan lokasi syuting, kondisi di mana India-Turki yang sedang tidak bersahabat. Untuk itu, Lal Singh Chaddha, film terbaru Aamir Khan, masuk dalam daftar boikot saat ini. Deepika adalah salah satu aktor paling sukses di kategori wanita di Bollywood saat ini. Bakat dan kemampuannya berhasil menyusun film sukses dalam karirnya. Tidak heran ia masuk dalam 3 pilihan teratas dari produser teratas Bollywood yang sukses. Namun kesuksesannya itu malah membuat kesalahan terbesar baginya ketika ia merasa sudah mampu membawa filmnya menyaingi aktor kenamaan Bollywood. Siapa yang masih ingat kesombongannya saat menantang film Dilwale mentornya Shah Rukh Khan dengan Bajirao Mastani yang rilis bersamaan, meski ia telah meminta maaf melalui Twitter karena cemoohan warganet atas hal ini. Dan ketika hasil Bajirao yang memang mengungguli Dilwale itu, semakin membuatnya yakin bahwa ia bisa bersaing dengan aktor Bollywood manapun. Deepika kemudian kembali merilis film produksi Chapak bersama Tan Haji dari Ajay Devgan, Kajol dan Saif Ali Khan. Melalui kisah inspiratif Chapak yang merupakan konsep yang sama dengan film-film andalan Aamir Khan, seberapa yakin ia bisa melewati Tan Haji? Kesuksesan besar Tan Haji benar-benar meremehkan dan mengesampingkan film Chapak. Meski secara konsep dan tindakan, Chapak sudah mencapai sasaran pasarannya, kondisi yang sama dengan nasib Dilwale ketika melawan Bajirao Mastaninya. Kita tidak sedang membicarakan Deepika yang melawan mentornya Shah Rukh Khan, bukti bahwa cintanya kepada Shah Rukh Khan ketika ia menolak film Hollywoodnya Fast and Furious untuk Shah Rukh Khan di Happy New Year. Sementara Fast and Furious pasti hits, Happy New Year, sukses di luar negeri tapi rata-rata di India.
Dan tentu saja itu kesalahan besar karirnya ketika Deepika menolak film itu. Dan yang sangat perlu dikhawatirkan nih, setelah ia terjerat kasus narkoba lewat chat WhatsApp-nya, semoga saja Deepika tetap memberikan yang terbaik untuk membersihkan namanya. Sebagai aktor, Ajay mungkin aktor yang sedikit keras kepala nih. Beruntung Tan Haji bisa memenangkan liga melawan Capak karena memang filmnya yang sangat terkonsep dengan mahal. Tapi di situasi seperti demikian, itu bukan kali pertama Ajay melawan film lain di hari perilisan yang sama. Dua film lain sebelumnya ialah Shifai dan Son of Sardar. Shifai dan Son of Sardar adalah film yang bagus dan harusnya pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Juga koleksi penghasilan di box office harusnya. Juga seharusnya Kajol dan Karan tak perlu bersikap dingin satu sama lain. Itu hanya saja jika Ajay mau mengubah tanggal rilis Shifai dan Son of Sardar. Tapi apa yang terjadi? Ajay tidak melakukannya dan dirilislah Shifai bersamaan dengan Aidil Hai Mushkil, juga Son of Sardar yang bersamaan dengan film Jab Tak Hai Jaan. Jab Tak Hai Jaan yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan, Anushka dan Katrina didukung oleh studio kenamaan Yash Raj Films, sedangkan Aidil Hai Mushkil dibintangi oleh Ranbir Kapoor, Aishwarya dan Anushka yang didukung oleh Karan Johar. Tentu itu adalah kesempatan yang sulit untuk bertarung dengan Yash Raj Film dan spanduk Karan Johar dengan kehadiran Shah Rukh Khan dan Ranbir Kapoor. Sehingga Ajay gagal mendapatkan koleksi yang bagus meskipun filmnya sendiri bagus. Kecantikan surgawi Aishwarya Rai adalah salah satu aktris paling terkenal di Bollywood dengan penampilan yang tak terlupakan dalam film-film seperti Hum Dil De Chuke Sanam, Joda Akbar, Devdas, Guzarish, Tal hingga Mohabbatain. Sebagai pemenang gelar Miss World tahun 94, itu tidak hanya membuatnya mentok berkarir di India, ia juga kerap membintangi layar Hollywood seperti Pride and Prejudice, Mistress of Spices, Provoke, The Last Legend hingga The Pink Panther 2. Juga dengan beberapa merek iklan bereputasi internasional, membuat Aishwarya adalah salah satu aktris terkaya di Bollywood. Yang sulit dipahami di sini ialah mengapa ia memutuskan untuk mengambil risiko dengan menikahi Abhishek Bachchan, yang jelas bukan tandingannya, baik secara profesional maupun finansial. Tentu ini adalah langkah yang baik dan dipertimbangkan secara matang-matang bagi kehidupannya, tapi bagaimana dengan karirnya? Sekarang, sebagai seorang ibu dan telah hidup bahagia dalam kebahagiaan rumah tangga, Aishwarya tiba-tiba menghilang dari sorotan publik. Sebenarnya dari segi film itu tetap terus ada, hanya saja itu tidak menjadi sorotan. Setuju bahwa usia tidak lagi berpihak padanya, namun Aishwarya masih dapat melakukan keajaiban dengan karirnya, walau tanpa nama belakang Bachchan. Dan sepertinya uang yang kita semua tahu itu tidak akan pernah menjadi masalah keamanan bagi Aishwarya. Dan sampai kapanpun mungkin Katrina akan selalu hanya menjadi pemanis film nomor 1 di Bollywood. Itu karena dia unggul menari dan cara berpakaiannya. Tapi untuk menjadi wanita solo dalam film, itu membutuhkan PR yang sangat tinggi dalam hal dialog, ekspresi dan cara pengucapan. Beruntungnya dia adalah aktris yang cantik yang telah menikmati sejumlah karirnya di samping semua aktor besar di Bollywood. Beruntungnya lagi, namanya selalu menjadi nomor 1 di kalangan penonton generasi muda. Dan apa kira-kira kesalahan besar Katrina sebagai aktris? Kesalahan terbesarnya ialah ia tidak menanggapi serius kata penonton yang serasi dengan Salman Khan yang malah pacaran dengan Ranbir Kapoor hasil merebut dari Deepika. Hubungan itu terjalin selama 6 tahun dan dikabarkan telah tinggal bersama. Dan ketika ia jauh dari Salman Khan yang kebetulan ia putus dengan Ranbir saat syuting film Jaga Jasus yang buruk, apa yang bisa ia lakukan dengan karirnya setelahnya? Beruntung masih ada Salman Khan yang selalu mendukungnya dengan berbagai film. Padahal mungkin saja di masa itu Katrina sudah putus asa.
Seperti kata Nargis Fahri, di Bollywood itu, setiap aktris harus mempunyai relasi teman dengan keluarga perfilman. Itu cara untuk bertahan di Bollywood, kata Nargis. Ternyata bahwa Ranbir menjadi pecandu narkoba juga alkohol. Kecanduannya dengan dua barang itu membuat ibunya mengirimnya ke Austria untuk rehabilitasi. Tentu ini bukan mencerminkan layaknya sang idola yang harus diagungkan. Harus diakui Ranbir Kapoor telah kehilangan banyak penggemar ketika ia mencampakkan Deepika untuk Katrina Kaif, di mana orang-orang memihak kepada statement yang dibuat oleh Deepika. Dan apa yang mereka bisa nilai sekarang pada hubungannya dengan Alia Bhatt hanyalah sebuah keraguan. Tapi sepertinya Ranbir telah menerima semua ini begitu saja. Mungkin karena ia percaya bahwa dirinya adalah salah satu keluarga patriarkal di Bollywood yang sah-sah saja dan bebas untuk melakukan hal yang ia inginkan.